Shalom, saya Diana Sari Sihotang akan menyampaikan bagaimana bahayanya narkoba bagi kehidupan kita, khususnya yang saat ini sangat menjadi perbincangan. Nah, pengertian narkoba sendiri adalah narkoba itu narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ini adalah zat atau obat baik yang bersifat alami, sintesis, maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dan obat-obatan ini juga dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaian berlebihan. Nah, sangat-sangat fatal ya jika digunakan secara berlebih. Dan hingga saat ini, permasalahan penggunaan narkoba merupakan masalah yang meresahkan bagi kesehatan, kehidupan, dan keluarga. Nah, kita mau belajar secara medis itu dengan dosis yang atau takaran yang pas. Narkoba itu memiliki manfaat sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan, khususnya bagi yang operasi atau mungkin mau dijahit atau yang sakit parah. Tetapi narkoba juga memiliki bahaya yang tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika salah digunakan karena tidak memiliki takaran dosis dan juga aturan yang pas dari dokter. Kita mau belajar hari ini 5 bahaya dari narkoba. Yang pertama dehidrasi, yang kedua halusinasi, yang ketiga menurunkan tingkat kesadaran, yang keempat gangguan kualitas hidup, dan yang kelima kematian. Nah, yang pertama dehidrasi. Tubuh kekurangan cairan ditandai dengan munculnya halusinasi, perilaku agresif, rasa sesak pada dada, kejang-kejang. Jika terus dikonsumsi, jangka panjang akan menyebabkan kerusakan pada otak. Sangat fatal ya. Lalu yang kedua halusinasi. Ini pemakaian ganja khususnya secara berlebihan menyebabkan mual, muntah, gangguan kecemasan, dan rasa takut yang berlebihan. Nah, kalau digunakan dalam jangka yang panjang ini mengakibatkan gangguan mental, dan ini berhubungan dengan psikologi, depresi, dan kecemasan yang terus-menerus, atau dia bisa menganggap banyak setan atau gimana begitu. Nah, yang ketiga, menurunkan tingkat kesadaran. Ditandai dengan tidur yang terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Nah, sehingga resikonya tinggi. Ini hilangnya ingatan sehingga sulit mengenal lingkungan sekitar. Karena kerjanya hanya tidur, kemungkinan dia tidak mengenali lingkungan bahkan dirinya sendiri. Nah, yang keempat, gangguan kualitas hidup. Dampaknya bukan hanya kesehatan tubuh, tapi juga mempengaruhi kualitas hidup. Secara aktivitas itu terganggu dalam berkonsentrasi saat bekerja. Masalah keuangan juga ya. Ini kalau berurusan dengan polisi berarti dia harus mengeluarkan dana juga, karena kalau dia terbukti melanggar hukum dia akan juga mengalami yang namanya pidana sehingga dia harus dipenjarakan. Nah, yang kelima kematian. Nah, ini dampak yang sangat buruk dan fatal sekali jika pengguna narkoba dengan dosis tinggi atau yang disebut overdosis. Penggunaan sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan akan mengakibatkan kematian. Nah, dari penjelasan saya yang saya paparkan hari ini, maka saya mau bilang jangan pernah coba-coba dengan narkoba. Mungkin teman-teman atau pergaulan kita mengajukannya atau memberikan tawaran secara ini gratis ya, kan lama-lama kita beli sendiri sehingga itu mengoyakkan kantong kita. Jangan dicoba, karena kalau kita sudah kecanduan bukan hanya diri kita yang rusak tetapi juga berdampak bagi orang lain, khususnya relasi keluarga, dan juga merugikan dari tim medis, harus berobat, dan lain-lain, banyak hal lagi yang dampaknya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan, juga sebagai kita yang mau belajar, nah yuk kita hidup di dalam Tuhan yang menciptakan kita sempurna dengan segala keunikan yang ada dengan kita, gift yang Tuhan berikan. Berkomitmenlah untuk menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya dapat diperhatikan dan dilakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.